Salam. Ya, saudara, terima kasih kita boleh kembali berjumpa di dalam materi yang bagian-bagian terakhir dalam teologi Perjanjian Baru pada hari ini. Saya ingin kita pada hari ini mempelajari beberapa topik dalam surat Paulus, pertama Tesalonika sampai dengan kitab Filemon dan juga Ibrani nanti kita lihat. Ya, ini kita akan melihat Tesalonika. Mari kita perhatikan. Tesalonika umumnya adalah kitab eskatologi yang dibuat oleh Rasul Paulus yang berkenaan dengan hal-hal atau peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ya, seperti yang lalu kita sudah melihat pembagian dalam surat-surat. Yang pertama surat doktrinal, surat penjara, surat nubuatan, kemudian surat pengembalaan. Jadi surat Paulus setidaknya dibagi dalam 4 kelompok. Ya, ini sudah kita perhatikan. Ya. Dan sekarang pertanyaan yang muncul bagi kita adalah apa itu eskatologi? Ya, seperti apa eskatologi yang diterangkan Perjanjian Lama dan bagaimana dengan Perjanjian Baru? Nah, untuk itu kita perlu mengetahui adanya Covenant Lama dan Covenant Baru. Covenant Lama yang penyelenggaraannya yang dilakukan oleh Musa. Kemudian Covenant Baru ada seorang nabi seperti Musa. Itu yang dijelaskan bahwa Covenant Lama dan Covenant Baru memiliki perbedaan, yakni Covenant Lama Allah datang ke bait suci. Kemudian Covenant Baru Allah akan datang dengan tiba-tiba ke bait sucinya. Ini yang digambarkan secara eskatologis bahwa Mesias akan masuk lagi ke dalam bait Allah yang akan datang, yang dibuatkan oleh Yeskiel juga. Hal-hal apa yang Yesus katakan berkaitan dengan eskatologi di dalam kitab Injil Sinoptik secara khusus? Dia katakan dalam pasal 24, runtuhkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Memang ini merupakan kiasan tentang kematian Yesus Kristus dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Kemegahan bait Allah yang dibangun oleh Herodes pada waktu itu mengajarkan kepada kita bahwa kemegahan duniawi itu dapat diruntuhkan oleh waktu. Itu pasti. Dan Yesus mengatakan Injil Kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Kemudian menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, pada pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini nubuatan Daniel. Nah, sekarang eskatologi Yesus dapat diberikan suatu gambaran bahwa anak manusia akan bangkit. Dan Injil Kerajaan akan diberitakan kepada segala bangsa. Dan akhirnya anak manusia akan turun, akan datang. Ya. Untuk umat pilihan, dunia akan dihakimi dan kerajaan akan didirikan. Itu eskatologi Yesus. Kemudian apa kata kisah para rasul tentang eskatologi? Dalam pasal 3 dikatakan bahwa Yesus akan diutus kembali, ya, dari surga untuk pemulihan segala sesuatu. Ya. Jadi nanti Yesus akan turun lagi menurut kisah Rasul. Eskatologi kisah Rasul digambarkan sebagai Yesus mati, dikuburkan, bangkit naik ke surga, sampai masa pemulihan segala sesuatu, kemudian anak manusia
datang. Ya. Apa catatan yang dimuat dalam tulisan Paulus mengenai eskatologi? Mari kita lihat 1 Tesalonika menjelaskan pengharapan yang meneguhkan. Satu tema yang menarik sekali. Sebelumnya kita melihat dalam pasal 1 Tesalonika tentang sejarah keselamatan. Jelas bahwa pilihan akan kamu di dalam ayat 2 sampai 5 menjelaskan bahwa orang-orang yang percaya di Tesalonika adalah orang-orang yang dipilih Allah, yang telah dipilih Allah. Ya. Dipilih Allah dalam rencana Allah, dalam karya Allah, dalam penebusan Allah. Kemudian kesempurnaanmu dengan Kristus yang menandaskan bahwa orang percaya akan memiliki identitas juga yang sama seperti Kristus. Ya. Kemudian orang-orang yang berpaling kepada Allah adalah orang-orang yang diselamatkan. Ya. Kemudian bagian kedua dalam pasal 2 sampai 3 pelayanan Paulus di Tesalonika. Sebab kamu masih ingat saudara akan usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ya, itu tentang pelayanan di Tesalonika. Ya. Nah, bagian yang ketiga pasal 4 yaitu anjuran untuk hidup tertib. Beberapa poin yang menarik dalam ajaran Paulus di sini adalah prinsip bermasyarakat. Ya, setiap orang harus mengetahui. Kemudian kemurnian seksual. Ini juga harus menjadi penekanan dalam orang percaya. Kemudian tanggung jawab kerja. Ini merupakan bagian yang dijelaskan di dalam Tesalonika yang harus setiap orang percaya itu ketahui. Kemudian bagian keempat yaitu pengharapan ilahi setelah kematian. Ini yang digambarkan dalam pasal 4 sebagai doktrin pengangkatan gereja dalam kekristenan. Jadi gereja akan diangkat bersama dengan Tuhan orang-orang percaya dan berjumpa dengan Tuhan. Nah, coba kita bandingkan dengan Matius 24. Jelas bagaimana Yesus nanti akan datang. Mereka akan melihat Yesus datang. Kemudian Tesalonika, sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jelas. Kemudian Matius, ia akan menyuruh keluar malaikatnya dengan meniup sangkakala. Penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah. Ya, sama. Kemudian mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Nah, ini dalam klausal ini ada sedikit perbedaan. Ya, mereka akan mengumpulkan orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dikumpulkan. Nah, tapi dalam Tesalonika, kita yang masih hidup tinggal diangkat bersama-sama. Kemudian Matius 24 datang di atas awan-awan di langit. Kemudian Tesalonika, kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Jelas kedatangan Yesus Kristus menggambarkan kepada kita bahwa pengharapan akan pengangkatan itu memang sungguhlah pasti. Jika dalam Tesalonika dijelaskan dalam pasal yang kelima, hidup dalam pengharapan akan hari Kristus. Disinilah letak pengharapan orang percaya yang menjadi inti dari keimanan kita. Nah, di bagian ini, dicoret ya. Ya, di bagian inilah kita boleh memperhatikan bahwa kita berpengharapan di bagian ini. Ya. Hidup dalam pengharapan akan hari Kristus. Jelas itu adalah mutlak merupakan satu pengharapan. Ya.
Baik. Nah, itu Tesalonika, dan berikutnya kita akan melihat surat 2 Tesalonika. Tema dari Tesalonika yang kedua itu adalah menghadapi ujian. Di sini kita melihat berbagai penderitaan dan ujian akan terjadi bagi orang percaya. Pasal 1, janji pertolongan bagi mereka yang sedang dalam penganiayaan. Kita tahu bahwa pasal 1 ini Paulus juga mengangkat cerita tentang adanya pembinasa keji yang akan menindas orang-orang percaya di dalam pasal 1 ayat 7 khususnya. Sehingga janji pertolongan bagi mereka yang sedang dalam penganiayaan. Kemudian pasal 2 itu peringatan tentang kesulitan yang akan terjadi pada hari Tuhan. Pada hari ini antikris akan pembinasa keji itu akan menguasai seluruh bumi yang digambarkan oleh Paulus. Orang-orang percaya sudah tidak ada lagi. Ya, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, mesti dikatakan demikian. Nah, coba kita selidiki bagian pasal 2 ayat 3 sampai 4. Ya. Kalau kita perhatikan, kemurtatan itu menjadi tanda bahwa sebentar lagi antikris itu akan datang, kemudian pembinasa keji ini yang dimaksud ya akan bekerja, akan melaksanakan misinya di bumi. Itu nanti yang akan terjadi. Ya. Sehingga hari Tuhan itu akan menjadi balasan bagi antikris. Nah, perhatikan ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Dan gereja adalah yang menahan itu, sehingga belum terjadi. Tapi apabila yang menahannya itu telah diangkat, disingkirkan, maka pendurhaka itu akan bekerja ya secara leluasa di bumi ini. Oke, itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Allah membiarkan orang-orang manusia itu dalam kesesatan. Biarkan demikian saja. Ada beberapa kemiripan yang menurut kajian siapa itu pembinasa keji. Ada yang mengatakan itu Caligula, seorang yang Kaisar Romawi yang kejam. Dia membunuh banyak orang juga yang tidak bersalah. Pemimpin Yahudi dia bunuh. Kemudian Titus adalah jenderal Roma yang menghancurkan bait suci di Yerusalem pada tahun 70. Kemudian ada juga seorang bernama Trajan, panglima Romawi yang juga begitu kejam. Ada yang menafsirkan gereja Katolik Roma. Kemudian Paus dikatakan sebagai pengganti Kristus. Ini suatu pemikiran yang apakah boleh dikaji seperti apa? Saya kira perlu pemikiran yang matang untuk mendefinisikannya. Kemudian yang terakhir, pembinasa keji adalah pemenuhan yang akan datang. Jadi pribadi antikris itu adalah yang akan datang. Bukan Caligula, bukan Titus, bukan Trajan, bukan pula Paus seperti yang dituduhkan. Ya, tetapi ini menyangkut kepada pemenuhan yang akan datang. Ya, ini ucapan syukur atas anugerah Allah dalam pasal yang kedua. Dan bagian yang ketiga, pasal 3, panggilan untuk tetap tinggal dalam Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita tinggal di dalam Kristus? Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita miliki, yaitu kehidupan yang benar di dalam Kristus. Ya, harus kita miliki. Kehidupan yang benar itu merupakan
buah dari sikap kita terhadap janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Oke, sekarang kita melihat Timotius. Timotius ini adalah surat pengembalaan yang ditulis kepada seorang bernama Timotius, adalah seorang muda. Ada satu pertanyaan untuk diskusikan, seperti apa gereja perjanjian baru? Apakah gereja perjanjian baru itu adalah gedung? Ya. Dalam hal apa gereja perjanjian baru sama dengan gereja yang sekarang? Kemudian dalam hal apa gereja perjanjian baru berbeda dengan gereja yang sekarang ini? Nah, ini boleh saudara kerjakan dalam jadi bagian tugas, ya, itu saya kira baik. Oke, baik. Pertama, Timotius. Timotius ini adalah surat pertama ini adalah surat dari bapak kepada anak. Jelas nuansanya adalah kekeluargaan. Dalam pasal 1, tegas sekali Paulus menasihati bagaimana Timotius dalam menghadapi pengajar-pengajar yang sesat. Harus ada ketegasan. Ketegasan merupakan hal yang perlu bagi seorang hamba Tuhan yang melayani. Dia harus tegas kepada semua orang. Perhatikan misi Timotius di Efesus. Jelas bahwa dia harus melawan pengajar-pengajar hukum Taurat yang muncul banyak sekali. Kemudian ucapan syukur atas anugerah Allah. Kemudian apa tugas Timotius dijelaskan. Ya. Dalam pasal 2 itu mengenai laki-laki dan perempuan. Bagaimana laki-laki bersikap, ya, dan bagaimana kita melihat bahwa panggilan bagi pria itu sebagai pemimpin rohani yang berdoa di dalam keluarga. Kemudian panggilan bagi wanita untuk berdandan secara pantas dan perbuatan baik. Kemudian pasal 3-4. Ini nasihat bagi para pemimpin, sehingga di bagian pasal 3-4 ini Rasul Paulus menunjukkan satu kualifikasi seorang pemimpin jemaat, penilik, kemudian presbiter, para diaken, itu dijelaskan dalam pasal 3 ini. Dikatakan situ seorang yang menginginkan pekerjaan baik itu tidak boleh peminum, pemabuk, dan lain sebagainya, pemarah, kepala rumah tangga yang baik, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga penjelasan tentang kesalahan pengajar-pengajar. Ini menunjuk kepada pengajar hukum Taurat atau orang Yahudi yang coba untuk mengajar orang-orang di sana, namun sesat. Kemudian ada nasihat pribadi kepada Timotius yang kadangkala merasa tidak percaya diri dalam situasi melayani, karena mungkin merasa masih muda, merasa belum pantas untuk melayani. Tetapi sekalipun demikian, dia harus menunjukkan diri bahwa dia cakap dalam pelayanan. Ya, begitulah seorang muda. Kemudian pasal 5 tentang penatua lagi diberikan, disinggung sebagai bentuk bagaimana memberikan appreciate kepada penatua yang pekerjaannya yang baik, patut dihormati, ya. Dia melayani jemaat-jemaat, ya, kaum janda yang tentu perhatian, diberikan perhatian. Mereka yang seperti ini yang rajin melayani itu patut untuk dihormati. Pasal 6. Pasal 6 ini menghadapi pengajar sesat, ya. Hamba dan tuan. Jadi menurut Rasul Paulus, ya, ada banyak orang yang mengajarkan
pengajaran yang salah, baik tentang hubungan hamba dan Tuhan, kemudian bagaimana orang berhadapan dengan uang, bagaimana kehidupan ini yang tidak harus mencintai uang, tetapi menempatkan Tuhan di atas segalanya. Kemudian ada dorongan untuk kesetiaan pribadi. Ya, sehingga di dalam bagian ini Paulus menasihatkan kepada orang kaya supaya tidak bermegah di dalam kekayaannya, tetapi berpaut kepada Allah saja. Itu saudara tentang Timotius. Sekarang ada seorang bernama Titus yang menerima surat dari Rasul Paulus. Paling tidak Titus ini memiliki dua bagian. Nasihat ditujukan kepada pemimpin, kemudian kepada kaum awam. Pemimpin yang benar, ya. Paulus menjelaskan bahwa pemimpin yang benar itu, ya, memiliki pengharapan akan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman. Ya. Menurut Paulus, pemimpin yang benar itu harus mengandalkan, meletakkan diri kepada kebenaran Allah dalam segala hidupnya, bukan kepada kemampuan diri sendiri. Sebab di dalam Titus ini digambarkan doktrin Allah yang sesungguhnya. Dalam pasal 1, ya, Titus memiliki tugas yang ditunjuk oleh Timotius, yaitu untuk mengangkat penatua-penatua di setiap kota dengan syarat-syaratnya. Jadi dengan syarat-syaratnya, tidak boleh sembarangan syarat-syarat yang ditetapkan. Bagian pasal 1 ayat 10-16 ini tentang pengajar sesat. Masalah penyesatan itu dari dulu sampai sekarang itu pasti ada. Mengapa demikian? Karena penyimpangan-penyimpangan dalam ajaran sangat mungkin terjadi atau dilakukan oleh orang-orang yang menyampaikan kebenaran atau menunjukkan kebenaran hanya ingin memuaskan apa yang dapat didengar, apa yang mungkin ditafsirkan dari satu teks berdasarkan kemauan, kepentingan, atau tujuan. Ya, itu akan terjadi masalah penyesatan. Dan Rasul Paulus sangat keras dalam hal penyesatan. Ini bagian jalan keluar terhadap penyesatan, bagaimana melawan. Kemudian ada nasihat kepada semua jemaat. Nah, kalau kita baca dalam pasal 2 ayat 1-10, ada nasihat terhadap laki-laki yang tua, wanita tua, pemuda-pemuda, pudi. Dan tak lupa Paulus memberikan satu wejangan kepada Titus untuk menjadi teladan dan juga kepada budak-budak. Dalam pasal 2 ayat 1 dari 11-15, anugerah telah dinyatakan kepada seluruh jemaat. Untuk itu, semua orang harus hidup memancarkan Kristus sedemikian. Bagian yang terakhir, hidup dalam terang Kristus. Ini diimplementasikan dalam kemauan untuk melakukan pekerjaan baik. Alasannya apa? Ya, panggilan untuk bekerja baik itu adalah keharusan. Ini yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima terang Kristus. Apa yang Paulus katakan kepada kita tentang kepemimpinan gereja? Nah, ini satu bahan diskusi tentang kepemimpinan yang perlu kita pikirkan. Cuma kita mungkin tidak ke situ dulu. Ya. Kita lanjutkan tentang bagaimana Timotius. 2 Timotius ini adalah
kesetiaan sampai akhir. Paling tidak bagian ini yang akan kita jelaskan dalam pasal-pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Yang pertama, hidup tak usah malu. Apa yang memalukan Timotius dalam hidupnya sebenarnya? Yang pertama, dia sering direndahkan karena dia keturunan juga dari, sekalipun dia Yahudi, tapi keturunan dari Yunani, orang Yunani, orang non-Yahudi. Sehingga seringkali ada yang agak meremehkan dia. Ya, pasal yang kedua. Maaf, masih pasal yang ke-1, lanjutan tadi, bahwa Paulus menasihatkan Timotius bahwa tidak usah malu, tetapi yang penting adalah engkau setia sampai akhir. Ya. Bagaimana kehidupan hamba yang setia sampai akhir? Itu terlihat di dalam pasal 2. Pasal 2 ini merupakan satu penjelasan. Bagian yang malu ini kita sudah melihat tadi. Kemudian hidup yang setia sebagai penginjil yang setia, yaitu iman yang kuat dalam anugerah Allah yang ada dalam Kristus. Kemudian strategi untuk tetap bertahan. Ini merupakan suatu semangat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Kemudian pasal 2, ilustrasi ini semoga dapat memberikan pencerahan kepada Timotius bahwa sekalipun kita ikut menderita, kita percaya bahwa ada jabatan tinggi yang disiapkan oleh Allah bagi seorang yang mau menderita. Kemudian kita juga seperti atlet, seperti petani, seperti pekerja, seperti perabot, dan juga seperti pelayan. Nah, saudara, hendaklah kita memiliki ketahanan dalam kesetiaan kita sampai Tuhan Yesus datang nanti. Kemudian kehidupan pengajar yang sesat seperti apa? Pengajar sesat ini, dia seperti guru-guru palsu, kemudian suka mendatangi rumah-rumah jemaat, kemudian mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan Timotius dipersiapkan untuk menghadapi pengajar-pengajar yang palsu. Itu adalah tanggung jawab. Dan bagian setia sampai akhir, Paulus, Timotius itu harus menunaikan tugas pelayanan mereka. Paling tidak ada pesan Rasul Paulus di situ tentang present, yaitu kini, kemudian yang lalu, kemudian yang akan datang. Aktivitas kelompok ini, jika kita bertatap muka, kita dapat mendiskusikan ini. Ya, ini aktivitas kelompok yang tatap muka dapat kita lakukan. Cuma karena waktu dan kesempatan, maka kita skip dulu untuk yang lain. Oke, ini tentang teologi surat umum Ibrani dan Yakobus. Ini bagian yang terakhir untuk sesi ini. Ya. Ibrani dan Yakobus, seberapa jauh kesamaan surat-surat umum dengan surat yang ditulis oleh Paulus? Kemudian, berapa jauh perbedaan surat-surat umum dengan surat yang ditulis Paulus? Memang ada sedikit perbedaan yang akan kita selidiki. Surat kepada orang Ibrani dikatakan Yesus lebih unggul. Ini menurut Ibrani. Setelah dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang melalui perantara nabi dan banyak lagi bagian dengan berbagai cara pada zaman dulu. Ya, Tuhan berbicara. Nah, ini Tuhan berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ya.
sekarang bagaimana dunia harus mendengar dan melihat tentang kesaksian anaknya itu. Ibrani memiliki konstruksi demikian. Tema Ibrani adalah Yesus lebih baik. Tidak ada yang lebih baik daripada Yesus. Dalam pasal 1 kedua, Yesus lebih baik daripada malaikat. Kemudian pasal 3 sampai 4, Yesus lebih baik daripada Musa. Pasal 5 sampai 7, dia keimamannya lebih baik daripada keimaman Harun. Ya, pastinya gitu. Kemudian pasal 8 9, Yesus menyediakan janji yang lebih baik daripada janji-janji hukum Taurat, ya, janji Musa. Kemudian pasal 10, dia memberikan korban yang lebih baik daripada korban-korban penghapus dosa, penghapus salah, ya, banyak korban. Kemudian pasal 11 sampai 13 menjelaskan dia menjadi jalan kehidupan. Bagaimana Yesus itu digambarkan sebagai lebih baik, menyediakan jalan kehidupan. Berpegang pada Yesus, kesimpulannya, bagaimanapun hidup adalah hasil dari berpegang pada Yesus. Ya, waspada tentang kemurtatan, ya, mengabaikan hidup, ya, dan tidak masuk dalam perhentian. Waspadalah, ya, waspada. Oke, beberapa pandangan bahwa orang yang dianggap murtad, apakah orang tersebut adalah orang yang tidak bisa diselamatkan? Bagaimana murtad itu? Dikatakan mereka yang telah murtad tidak mungkin dibaharui. Pengertian murtad itu ada beberapa jenis. Ada yang mengatakan bahwa selamat, tapi kemudian hilang keselamatannya. Penjelasannya orang diselamatkan, kemudian dapat hilang keselamatannya. Ini Jacob Arminius adalah pelopornya. Kemudian pandangan non-Kristen, orang belum diselamatkan dalam tempat pertama ini. Ya, jadi Ibrani pasal 6 itu menjelaskan orang yang belum diselamatkan menurut John Calvin. Kemudian hipotesis hilang. Orang tersebut tidak benar-benar murtad sesuai ayat 9. Ini Thomas Whyte menjelaskan demikian. Kemudian jatuh kembali kepada hukum Taurat. Tidak mungkin kembali ke hukum Taurat untuk diterima di hadapan Allah. Ini penjelasannya. Ya, saya pikir ini lebih aplikatif dan lebih mengena dan logis. Ya, bagian terakhir. Dan pada paruh bagian yang kedua, ya, ini dilakukan Allah sekali untuk selama-lamanya. Korban keselamatan yang kita terima itu dilakukan oleh Allah dengan sempurna sesempurnanya. Ya, jauh lebih baik daripada apa yang dapat dilakukan oleh manusia. Oke, Yakobus. Yakobus menggambarkan suatu tema iman menghasilkan perbuatan. Ya. Iman yang menghasilkan perbuatan ini adalah seperti apa? Siapakah Yakobus ini? Ada beberapa kemungkinan, ya. Ada beberapa pandangan. Tapi yang jelas Yakobus ini adalah murid Yesus juga, ya. Dalam arti bisa saudara kandung Yesus yang ada di Yerusalem. Ya, ini ayat-ayat tentang penjelasan Yakobus itu. Ya. Yakobus inilah orang yang dimana Yesus menampakkan diri kepada dia.
Dan Yakobus adalah pengganti atau penerus dari Rasul Petrus di Yerusalem. Kita melihat ciri-ciri dari surat Yakobus, kurangnya catatan pribadi. Tidak ada catatan pribadi, hanya di situ tentang pengajaran dan doktrin saja yang disampaikan. Sedikit menyebutkan karya Kristus, kemudian tidak adanya penyebutan kafir dalam gereja. Kekristenan tidak sajikan berbeda dengan Yudaisme. Jadi kekristenan itu dianggap seperti Yudaisme. Maka itu seringkali saya bilang bahwa baik Petrus, Yakobus, dan kawan-kawan yang lain, pemikiran mereka itu masih Yudaisme. Itu berbeda dengan pemikiran Yakobus, ya, sudah pasti. Bagian terakhir dari surat Yakobus adalah Yakobus meminta hikmat Allah. Perhatikan di sini bahwa bagian-bagian ini adalah tentang kerangka dari Yakobus. Nah, saudara, demikian dulu tentang materi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengertian saudara tentang bagaimana Rasul Paulus menulis surat-surat kepada jemaat, kepada hamba-hambanya yang ada di setiap pengbalan atau setiap jemaat. Ya. Saya berikan tugas kepada saudara di dalam penugasan itu dapat dikerjakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Salam.